Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua masih dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan tema hari ini kita akan membahas beberapa pertanyaan Bobotoh yang sudah dijawab oleh manajemen ya. Jadi sebelumnya saya sudah merangkum beberapa pertanyaan dari Boboto yang sudah ada di kolom komentar dan sudah ada tanggapan dari manajemen, makanya saya langsung kabari teman-teman semua di sini. Mudah-mudahan tidak penasaran lagi akan pertanyaan yang sudah diajukan dan bisa menambah wawasan teman-teman Boboto semua juga ya. Baik, langsung kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Di sini ada mengenai proses lelang GBLA. Kira-kira kapan untuk selesainya? Nah, ini menarik nih buat teman-teman semua yang sudah nunggu-nunggu kabar lelang GBLA. Di sini sudah ada sedikit titik terangnya atau jawabannya yang bisa bikin teman-teman gak penasaran lagi. Katanya awal Desember tahun ini sudah ada kabar baik jika memang tidak ada hambatan lagi atau paling lama diundur 6 bulan ke depan. Jadi intinya proses lelang GBLA ini akan selesai awal Desember tahun ini atau paling lambat bulan Juni tahun 2023. Tapi kita doakan saja Desember tahun ini sudah selesai semuanya dan rampung proses lelang ini. Nah, tapi ada info di belakangnya. Jadi ini mohon untuk teman-teman bisa menanggapinya secara positif ya. Dan saya juga mohon maaf jika ini masuk ke agak sedikit menyerempet ke ranah politik, tapi ya mudah-mudahan bisa diterima oleh teman-teman semua tidak dengan hal-hal atau prasangka yang buruk. Jadi ini seandainya menurut asisten pribadi Pak Bos, jika proses akhir lelang GBLA ini diundur ke tahun depan, maka sudah dipastikan ini ada orang politik yang ingin memanfaatkan situasi untuk menggunakan isu lelang GBLA ini dalam kampanye mereka nantinya. Ya mungkin teman-teman juga harus maklum lah ya di tahun 2023 besok atau tahun ini pun menjelang 2023 sudah masuk ke tahun politik. Jadi mudah-mudahan kita doakan saja orang-orang di Pemkot Bandung saat ini dapat netral dan ya tidak membawa isu lelang GBLA ini ke ranah politik gitu aja ya. Jadi intinya tadi kalau memang selesai akhir November atau awal Desember ini kita sudah bisa melakukan proses renovasi GBLA secepatnya. Baik, pertanyaan kedua adalah apakah Liga 1 tetap akan dilanjutkan? Dan jawabannya adalah alhamdulillah Liga 1 ini akan dilanjutkan kembali setelah surat keterangan resmi FIFA yang tidak menghukum PSSI dengan beberapa catatan. FIFA mengirim surat kepada Presiden Jokowi yang berisi poin-poin untuk mendorong reformasi sepak bola di Indonesia. Nah, ini Boboto juga pasti banyak yang belum mengetahui poin-poin apa saja yang direkomendasiin oleh FIFA untuk PSSI. Pernyataan pertama di poin pertama adalah FIFA ikut menyoroti jadwal pertandingan yang dinilai terlalu malam. Jadi nantinya FIFA menyarankan jadwal kick-off Liga 1 seluruhnya ya maksimal jam 5 sore. Dan tidak ada jadwal malam hari. Jadi paling sore itu jam 5 sudah mulai kick off. Dan karena ini mencakup pertimbangan pengurangan insiden peristiwa kekerasan di tempat lain. Poin kedua, FIFA menyarankan pertandingan hanya dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu saja. Jadi satu minggu cuma ada 2 hari Sabtu dan Minggu. Dan FIFA juga berharap para pendukung bisa memahami dan meminimalisir potensi masalah dalam sebuah pertandingan. Nah, ini juga menjadi hambatan Liga 1 kenapa masih ditunda. Jadi pada video saya sebelumnya kan saya menyebutkan bahwa akan ditunda 1 bulan sampai 3 bulan ke depan. Dan ini juga menyangkut penyusunan jadwal ulang oleh PT LIB, apalagi kan untuk Ketua Komdis
PT LIB juga sudah menjadi tersangka ya. Jadi mau nggak mau harus ada penyusunan jadwal ulang lah. Dan menyangkut untuk pengaturan waktu pertandingan yang harus disesuaikan lagi, karena jika laga hanya dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu, kemungkinan tim besar atau beberapa pertandingan tidak bisa disiarkan secara langsung oleh stasiun TV atau hanya disiarkan melalui streaming. Streaming itu maksudnya ada video.com ya. Dan pengaturan jam pertandingan yang akan berbenturan dengan waktu ibadah umat muslim jika dimulai jam 3 sore ataupun jam 5 sore. Dan pihak TV yang menyiarkan juga harus mengatur ulang semua program-programnya. Jadi tayangannya semua harus diatur ulang. Dan pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga, apakah jika GBLA sudah dikelola Persib, apakah tetap akan menggunakan lapangan atletik atau tidak? Nah, ini mungkin pertanyaan kemarin menyangkut training center yang akan dibangun. Jadi ada beberapa teman-teman yang nanya apakah tetap ada lapangan atletiknya atau tidak. Ini udah langsung dijawab dan ini jawabannya. Untuk pengetahuan Boboto juga semua, bocorannya adalah kayaknya sih udah enggak ya. Jadi kalau saya lihat dari desain atau blueprint yang saya terima kemarin, sekali lagi ini sepanjang tidak ada pihak lain yang campur tangan atau tergantung nanti ada masukan dari berbagai pihak, tentunya yang pasti rekomendasi PSSI dan standar yang digunakan. Kalau mengacu standar FIFA kayaknya nggak pakai lintasan atletik yang saya lihat kemarin ya. Dan sedikit info buat teman-teman juga bahwa kebanyakan stadion di Indonesia yang dibangun oleh pemerintah daerah atau Pemda, mereka cenderung memilih stadion dengan tipe Olimpik. Atau sederhananya konsep stadion dengan lintasan atletik sengaja dibuat tujuannya agar beberapa cabang olahraga bisa dilakukan dalam satu venue. Ya, ini memang untuk menghemat anggaran sih intinya ya, anggaran negara. Karena tidak perlu lagi membangun stadion khusus atletik yang bisa memakan banyak lahan dan biaya untuk pembangunannya. Selain itu, stadion dengan tipe Olimpik bisa dibuat multifungsi, multi-event, dan serbaguna. Contohnya, bisa dibuat acara-acara untuk konser, untuk kampanye, dan lain-lain. Dan rencananya nanti investor yang siap merenovasi GBLA ini akan membangun fasilitas lainnya juga. Dan sudah memikirkan untuk membuat sarana hiburan dan bisa dibayangkan lah nanti untuk hiburannya salah satunya tadi ada museum, ada untuk taman-taman untuk keluarga ya di sekitaran GBLA tentunya setelah direnovasi. Dan juga pokoknya ada beberapa hal yang akan dibangun lah di sana. Saya juga nggak bisa ngejelasin semua. Nah, itulah teman-teman Bobotoh untuk informasinya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan lagi buat teman-teman Bobotoh semua. Dan terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah sering komen, dan yang sudah nitip pertanyaan serta saran. Insya Allah saya coba sampaikan ke manajemen juga. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Assalamualaikum Bobotoh, salam dunia.